Keok, Israel dikabarkan mundur dari serangan besar-besaran di Rafah. Israeli press and an American press citing intelligence officials suggesting he's not actually in Rafah. I'm not going to comment from intelligence on intelligence operations from the podium, so I'm Para pejabat Israel dilaporkan telah membatalkan rencana serangan darat besar-besaran di Rafah. Menurut sejumlah sumber, Israel akan menenangkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dengan membatasi operasi pada serangan yang dirancang untuk memusnahkan benteng terakhir Hamas di Gaza, tanpa meningkatkan krisis kemanusiaan. Saya pikir adil untuk mengatakan Israel telah memperbarui rencana mereka, ujar seorang pejabat senior AS kepada wartawan pada Selasa, 21 Mei 2024. Dia menjelaskan, mereka telah memasukkan banyak kekhawatiran yang telah kami ungkapkan. Pejabat pemerintah tersebut berbicara tanpa menyebut nama setelah kunjungan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jack Sullivan ke Israel pada Minggu. Biden telah berulang kali memperingatkan terhadap serangan besar-besaran di Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Gaza mengungsi setelah lingkungan mereka diratakan oleh pemboman Israel di daerah kantong Palestina. Presiden AS awal bulan ini mengancam akan menghentikan beberapa pengiriman senjata Amerika ke Israel jika invasi Rafah berjalan sesuai rencana. Pembicaraan Sullivan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tampaknya membuahkan hasil. Ini adalah diskusi yang sedang berlangsung, pembicaraan yang sedang berlangsung, ujar pejabat AS itu. Ini konstruktif. Baca juga Presiden Kolombia perintahkan pembukaan kedutaan besar di wilayah Palestina. Netanyahu telah berjanji terus melanjutkan upayanya untuk menghancurkan Hamas, terlepas dari tekanan AS dan protes internasional atas jatuhnya korban sipil di Gaza. Dia berpendapat pada Maret bahwa Israel tidak dapat memenangkan perang tanpa melenyapkan batalion Hamas di Rafah. Netanyahu juga mengklaim pasukan Israel telah memusnahkan 19 dari 24 batalion Hamas di Gaza. Namun, para pejabat AS mengatakan kepada Politico bahwa hanya sekitar sepertiga pejuang Hamas yang terbunuh sejak perang dimulai pada Oktober, dan sekitar 65% terowongan kelompok pejuang tersebut masih utuh. Hamas juga telah merekrut ribuan anggota baru di tengah pertempuran dengan Israel. Lebih dari 800.000 pengungsi Palestina telah meninggalkan Rafah, dekat perbatasan Gaza dengan Mesir, sejak pasukan Israel mulai melancarkan serangan yang ditargetkan di kota tersebut awal bulan ini, menurut perkiraan PBB. Pasukan Israel mengeluarkan perintah evakuasi di sebagian Rafah, memaksa warga sipil mengungsi ke daerah yang dipenuhi puing-puing yang sebelumnya dibom. Ketika ditanya apakah revisi rencana Israel akan menyelesaikan masalah yang diangkat Biden, pejabat AS mengatakan rezim Zionis berada di jalur yang benar. Saya harus mengatakannya setelah keluar dari Israel beberapa hari terakhir ini, cukup jelas bahwa Israel menanggapi kekhawatiran tersebut dengan serius, ungkap dia. Israel telah membunuh lebih dari 35.000 orang di Gaza sejak konflik dimulai, menurut otoritas kesehatan setempat. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional pekan ini menyerukan penangkapan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang. Ngeri, Al-Qassam kembali tewaskan puluhan tentara Zionis di Timur Rafah. Begini kronologinya. Brigadir Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, telah menghabisi puluhan tentara Zionis dalam penyergapan khusus di Timur Rafah, selatan jalur Gaza pada Jumat kemarin.
Brigade Al-Qassam mengatakan dalam sebuah pernyataan militernya, seperti dikutip dari Palinfo, mujahidinnya mampu menghabisi puluhan tentara Zionis Israel dalam satu hari setelah kelompok Al-Qassam menargetkan sebuah rumah di mana sejumlah besar tentara brigade dengan perangkat anti personel berada. Kemudian mujahidin kami menyerbu rumah dan juga bentrok dengan tentara yang tersisa dari jarak 0 dengan senapan mesin ringan dan granat tangan di lingkungan Al-Tanur, sebelah timur kota Rafah, selatan jalur Gaza, ungkap pernyataan itu. Dalam laporan lain, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan rudal Sam-7 ke helikopter Apache di utara Kem Jabalia berhasil merontokkan helikopter milik Zionis. Brigade Al-Qassam juga menargetkan tank Zionis Merkava 4 dengan peluru Al-Yasin 105 di lingkungan Al-Tanur, sebelah timur kota Rafah. Abu Ubaidah, jurubicara Al-Qassam, mengatakan pada hari Jumat, pejuang Al-Qassam menargetkan 100 kendaraan militer pendudukan selama 10 hari dan berhasil menghancurkannya. Menargetkan dan juga menekankan kesiapan perlawanan untuk pertempuran panjang dengan musuh dan kemampuannya untuk bertahan serta bertarung melawan musuh. Musuh Israel 32 minggu setelah tanggal 7 Oktober lalu memasuki neraka lagi di Gaza dan menghadapi perlawanan yang lebih parah. Mengingat perang yang tidak setara dan pertahanan legendaris rakyat Gaza terhadap kebiadaban pendudukan Israel, katanya. Sebelumnya Al-Qassam juga menyiarkan beberapa adegan dari operasi melawan pendudukan, termasuk serangan penembak jitu oleh seorang tentara Israel di garis depan sebelah timur kota Jabalia di jalur Gaza Utara. Adegan tersebut menunjukkan 3 orang tentara Israel terlihat di atap sebuah gedung, memasang perangkat dan perlengkapan sebelum salah satu dari mereka menjadi sasaran target dan terjatuh sementara 2 lainnya melarikan diri.